Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada belajar ilmu sejati hari Minggu tanggal 20 September 2020. Marilah kita mempersiapkan hati menerima sabda Tuhan. Ilmu sejati itu dari guru kita yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mendengarkan sabdanya, marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati dengan mendengarkan sabda Tuhan baru saja ini yang kita dengarkan tadi sungguh merupakan pelajaran yang sangat berharga, bahwa ini gambaran mengenai hari akhir, dalam arti siapapun dalam hidup kita ini tergantung akan kebaikan hati Allah. Artinya semua yang kita lakukan itu tidak akan menilai atau memberikan bobot atau memberikan kualitas terhadap diri kita, kalau itu hanya perhitungan kita,
atau perhitungan manusia, tetapi Tuhan senantiasa memberikan sama dengan orang-orang lain, sehingga kita tidak boleh untuk bermegah atas kemampuan kita. Tuhan memberikan berkat yang sama, hanya apakah kita ini mampu untuk menerima itu dengan penuh syukur, atau justru merasa bahwa apa yang diberikan Tuhan tidak adil bagi kita. Meskipun pada pemikiran manusia atau dalam kacamata manusia seringkali memang terlihat tidak adil. Saudara-saudariku, marilah kita belajar untuk memiliki pemikiran seperti yang Tuhan pikirkan, bahwa Tuhan itu murah hati tanpa memilih-milih siapapun, dan Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk meyakini bahwa yang diberikan Tuhan itu sudah kita sepakati menjadi persetujuan kita. Tadi kalau dikatakan 1 dinar sehari mereka setuju, ya itulah yang harus dipakai sebagai dasarnya. Jangan lalu mengubahnya menjadi hitungan jam. Nah, kadang-kadang karena kita merasa hebat oleh karena perjuangan kita sendiri, oleh karena jasa-jasa kita sendiri, lalu ukuran Tuhan tidak lagi dipakai tetapi ukuran kita, dan itu menyalahi kesepakatan dari awal. Nah, kadang-kadang manusia ya seperti itu, pinginnya mendapatkan banyak tetapi tidak paham apa yang sebenarnya menjadi dasar dari apa yang diperolehnya itu. Karena manusia seringkali tidak melihat proses, tidak melihat maksud, tetapi melihat hasil. Padahal Tuhan mengatakan dari awal bahwa kalau kita ini sepakat 1 dinar sehari, ya hitungannya sehari, bukan per jam. Maka kalau yang datang terakhir, kalau Tuhan sudah mengatakan itu walaupun dia datang terakhir tetap dihitung sehari, ya itu hitungannya tetap sehari. Saudara-saudariku, marilah kita memiliki hati yang tulus ikhlas, memahami makna dasar kenapa Tuhan memberikan berkat itu, dan dengan demikian kita boleh untuk memiliki hati yang penuh syukur dalam situasi apapun. Seberapa banyak dan besar Tuhan memberi, itu tetap menjadi hal yang berharga bagi kita. Dan kita juga tidak perlu untuk menghitung-hitung jasa-jasa yang telah kita buat, seberapa banyak, seberapa besar. Tidak perlu juga kita iri terhadap orang lain, karena Tuhan memberikan berkat berlimpah itu setiap orang berbeda-beda dalam arti keunikannya, tetapi sebagai cinta, sebagai perhatian, sebagai pertolongan, sebagai anaknya kita ini sama, tidak akan pernah dibeda-bedakan oleh Allah. Hanya memang yang menjadi persoalan seringkali kita iri hati. Bahkan di antara saudara sendiri mungkin ada yang merasa orang tuanya lebih mencintai kakaknya atau adiknya, seperti itu. Padahal sebenarnya orang tua itu ya sama, karena orang tualah yang paling mengerti, paling paham dengan keperluan anak-anaknya untuk masa depan yang baik anak-anaknya. Itu saja orang tua, apalagi Tuhan. Semoga dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus, kita boleh untuk belajar ilmu sejati, memiliki hati seperti hati Tuhan yang begitu murah hati, penuh syukur, dan dengan demikian kita pun tidak pernah menghitung jasa-jasa ataupun upaya kita apakah itu akan mendapatkan hasil atau tidak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mencintai. Karena kalau dasarnya mencintai, justru dibalik tadi, ketika aku boleh untuk mengabdi lebih banyak meskipun tidak mendapatkan apapun, itu yang menjadi kebahagiaan kalau orang dasarnya cinta. Sementara yang
bagian masuk terakhir tadi, kalau dasarnya cinta, lah kok cuma sebentar terus sudah ditutup. Tetapi juga kita tidak boleh seperti itu, bahwa semua kalau dasarnya cinta, waktu itu tidak akan membuat kita terlalu mempersoalkan, termasuk hasil, termasuk jasa, karena dasarnya adalah cinta, dan cinta itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk mencinta, untuk murah hati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.